ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di buku Amalan Sunnah Setahun atau muqaddimah dari kitab Amalan Sunnah Setahun karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah, yaitu anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah akan kita gabungkan dengan beberapa faedah dari kitab Majmu' al-Fatawa atau kitab Al-Wasiyah Al-Kubra karya Al-Wasiyah As-Sughra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang berkaitan erat dengan tema kita kali ini. Anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum?" Maukah kalian aku kabarkan tentang sebaik-baik amal dan paling suci amalan tersebut di sisi Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum. Udah sebaik-baik amal, paling suci amalan ini, dan amalan ini dapat meningkatkan derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal wariq. Dan amalan ini lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Dan itu berat, menginfakkan emas dan perak berat. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan ini lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kalian penggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. Ini ada beberapa fadilah untuk amalan ini. Mau tahu tidak? Sebaik-baik amalan. Satu, amalan ini sebaik-baik amalan. Kedua, amalan ini paling bersih, paling suci di sisi Rabb kalian. Kedua. Ketiga, amalan ini dapat meningkatkan derajat kalian. Keempat, lebih baik amalan ini dibandingkan infak emas dan perak. Kelima, lebih baik amalan ini daripada kalian berperang di jalan Allah Ta'ala. Maka mereka para sahabat berkata, "Bala, tentu saja ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah apa? Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebaik-baik amalan. Lalu apa maksud dari zikir ini? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan zikir dalam hadis Abu Darda ini adalah zikir yang sempurna,
Yaitu zikir menggabungkan zikir dengan lisan dan hati. Nah, ini zikir yang sempurna. Jadi connected, matching, relevan, relatif. Nyambung antara lidah dengan hati. Bukan sebatas zikir lidah. Bukan sebatas gumaman atau suara-suara, namun tanpa ruh dari amalan tersebut, tanpa hati. Dan zikir yang sempurna ini dengan lisan dan hati melalui tafakkur, merenung ketika berzikir. Bukan berarti bengong, merenung, memahami, mendalami, dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir seperti itu, yaitu dengan lisan dan hatinya, dengan mendalami, merenungi, tafakkur, memahami, orang yang seperti itu berzikirnya tentu lebih utama daripada orang yang memerangi kaum kafir misalnya, tapi tanpa perenungan, cuman ikut-ikutan, ya, sebenarnya nggak ngerti apa yang dilakukan. Nah, jihad hanyalah lebih utama apabila diiringi zikir dengan lisan dan dilakukan dengan ikhlas dan dengan niatan untuk meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah. Jihad itu sendiri tidak bisa menjadi sebaik-baik amalan secara independen, melainkan jihad kalau mau jadi sebaik-baik amalan harus dengan pengiringan zikir dengan lisan dan di hatinya ada niatan yang benar. Jadi jihad itu sendiri tidak bisa menjadi yang terbaik secara independen tanpa amalan zikir. Barang siapa yang menggabungkan semua itu, maka seperti orang yang berzikir dengan lisan dan hatinya serta merenungi kebesaran Allah, semua itu dilakukan dalam salatnya, puasanya, sedekahnya, atau saat pada memerangi kaum kafir misalnya, maka dialah yang mencapai derajat tingkatan yang tertinggi. Wallahu a'lam, itu kata Ibnu Hajar. Maka jelaslah bahwa orang yang mengerjakan suatu amalan dengan diiringi zikir kepada Allah, maka ia akan meraih ganjaran pahala yang lebih besar daripada orang yang tidak mengiringi amalannya dengan zikir kepada Allah. Makanya para ulama membolehkan seseorang ketika beraktivitas dia sambil berzikir boleh, selama dia juga merenungi apa yang dia zikirkan pada aktivitas tersebut. InsyaAllah nanti akan ada lanjutan pembahasan tentang zikir. Kita lengkapi dulu pembahasan di kitab ini supaya selesai muqaddimah. Perintah untuk menjauhi perkara-perkara terlarang, sebagaimana menunaikan amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala akan mendatangkan kecintaan Allah dan pahala yang besar, maka meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala juga akan mendatangkan kecintaan Allah dan pahala yang besar. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Afdalul a'mali ada'u maftaradallah wal bara'u amma harramallah wa sidqun niyati fima 'indallah." Sebaik-baik amal adalah mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Ini berarti ya menunaikan amal wajib, ini sebaik-baik amal. Salat maghrib, ya. Wal wara'u amma harramallah, dan menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasidqun niyati fima 'indallah, niat yang tulus terhadap apa yang ada di sisi Allah. Jadi nyari ganjaran dari Allah, nyari pahala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, sebaik-baik ibadah adalah menunaikan kewajiban dan menjauhi yang diharamkan. Pembaca yang budiman dan juga hadirin yang dirahmati Allah, dari penjelasan di muqaddimah ini hendaknya kita sekalian menyadari bahwa dalam beribadah kepada Allah, setiap muslim dan muslimah tidak boleh bersikap seenaknya. Ibadah tidak boleh semaunya atau hanya menuruti perasaan semata atau berdasarkan logikanya sendiri. Namun hendaknya setiap muslim dan muslimah
beragama sebagaimana cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum itu mulia di dalam agama Islam ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah melihat hati, kalbu hamba-hambanya, dan Allah dapatkan hatinya Nabi Muhammad SAW sebaik-baik hati manusia. Maka Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, dan Allah memberikan risalah kepada beliau. Kemudian Allah melihat dari seluruh hati hamba-hambanya setelah nabinya, mana yang terbaik. Maka Allah Ta'ala dapatkan bahwa hati para sahabat merupakan hati yang paling baik sesudah Nabi SAW. Maka Allah jadikan para sahabat sebagai pendamping Nabi SAW yang mereka semua sama-sama berperang atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dipandang kaum muslimin yaitu para sahabat Rasul, apa yang dipandang para sahabat Rasul itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah. Apa yang mereka itu para sahabat Rasul pandang buruk, maka buruk pula di sisi Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, maka hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah. Ya. Dan ini kadang-kadang propaganda dan juga doktrin beberapa orang yang menisbatkan kepada ilmu, salawat, majlis, ta'lim dan semisalnya, yaitu kalau pengen teladani, yang paling pertama teladani dulu orang-orang keturunan Nabi Muhammad atau keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebentar dulu, orang keturunan keluarga Nabi SAW, baik disebut Alawiyin, atau disebut Syarif, atau disebut Habib atau Habaib, dan seterusnya. Apakah mereka dijamin oleh Allah dan Rasulnya akan kebaikan dan prestasi mereka? Belum tentu. Belum tentu. Lalu siapa teladan yang paling pertama? Rasulullah, jelas. Oke, betul Rasulullah dengan segala sunnahnya dan hadisnya. Golongan berikutnya siapa yang paling layak diteladani? Sahabat Rasulullah. Sebentar, bagaimana dengan keturunannya Rasulullah? Iya, keturunan baik. Tetapi secara individual atau kemajmuan tidak menjamin akan kebenaran secara individu dari orang-orang ini. Karena nasab tidak menjamin kebenaran seseorang. Nasab tidak menjamin kebenaran seseorang. Tapi Allah dan Rasulnya merekomendasikan para sahabat Rasulullah. Berarti acuan kita nih sekarang siapa dalam beragama? Ikuti para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum jami'an, radhiyallahu anhu wa radu'an. Ikuti, karena mereka direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jangan kita terperdaya dengan slogan atau propaganda sebagian dari pihak-pihak di zaman ini yang memolitisir dan dengan kementang-mentangan nasab. Tidak. Politisasi ilmu, politisasi kebenaran, dan memonopolinya hanya karena dari keturunan Nabi tertentu atau keluarga Nabi tertentu, tidak. Tidak boleh. Tapi yang hak adalah apa yang kita dapatkan dari para salaf, itu barometernya, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Begitu jemaah. Doktrinnya harusnya begitu. Karena apa kata Nabi SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang pada sunnahnya Nabi SAW. Dan belum tentu keturunan dari keluarga Nabi ikut dengan sunnah Nabi. Bahkan belum tentu keluarganya Nabi SAW sendiri ikut dengan sunnah Nabi. Bahkan belum tentu ikut dengan agamanya Nabi SAW. Ada gak di antara keluarga Nabi yang gak mau ikut dengan agama Nabi SAW? Ada. Jawab sendiri siapa? Jadi nasab itu tidak melazimkan atau tidak memastikan
kebenaran orang ini. Enggak. Baik di dalam lingkup keluarga Nabi SAW atau keturunan dari keluarga Nabi SAW. Itu individual masing-masing. Ada yang menyimpang, bahkan ada yang kufur kepada Allah, tidak mau ikutan. Padahal bukti telah jelas di depannya. Sementara Allah dan Rasulullah rekomendasikan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Dan ikutilah, wajib ikut sunnahnya khulafai rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Ikut. Ya. Bahkan disuruh gigit dengan gergigi geraham. Dan juga Allah Ta'ala memuji para sahabat Nabi surat Al-Fatih di akhir-akhirnya. Maka ikut mereka. Ikutlah yang direkomendasikan. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit takallufnya, yaitu takalluf maksa. Karena kadang-kadang orang zaman sekarang mau keturunan siapapun, kadang untuk melegalisir kebid'ahan yang ada padanya itu pakai dalil-dalil yang maksain. Enggak ada dalilnya, diada-adain. Baik maksa dengan cara dibuat-buat hadisnya, atau ada hadisnya yang sahih tetapi ditafsirkan semaunya dia supaya bisa melegalisir kesalahan atau kebid'ahan dia. Maka yang seperti ini enggak kita ikuti. Ini politisasi agama, politisasi bid'ah, melegalisir bid'ah dengan pemahaman yang menyimpang. Jadi paling sedikit, para sahabat paling sedikit takallufnya, yaitu tidak maksa mereka tuh. Maksudnya tidak maksa, ya apa yang diadakan oleh, apa yang ada pada Islam mereka lakukan, apa yang tidak ada, khalas mereka tinggalkan. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, maka kenalilah keutamaan mereka, serta ikutilah athar-athar mereka, karena mereka berada di jalan yang lurus. Kayak begitu jemaah sekalian. Kemudian kita kembali ke masalah zikir yang akan saya ambil dari kitab Al-Wasiyah Al-Kubra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang mana kitab ini madmun atau ada di dalam kitab Majmu' Fatawa. Syekhul Islam rahimahullah ditanya, afdalul a'mal, sebaik-baik amalan setelah amalan wajib. Taib, amalan wajib itu sebaik-baik amalan, jelas. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, birrul walidain dan seterusnya. Tapi amalan yang terbaik di bawah kelas wajib, apa itu? Amalan terbaik di bawah kelas wajib. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga menjawab bahwasanya amalan terbaik, ya, fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafil nas. Sebaik-baik amalan setelah amalan wajib itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusia. Karena manusia berbeda-beda fi ma yaqdiruna alaihi wa ma yunasibu awqatahum. Manusia berbeda-beda dari segi kemampuan dan juga dari segi kesempatan. Dua. Ya, untuk amalan wajib semua manusia wajib melakukan seperti salat 5 waktu, zakat dan juga puasa, birrul walidain dan semisalnya. Wajib. Tapi untuk amalan yang tidak wajib, cuman paling afdol di antara yang tidak wajib. Amalan yang dianjurkan tapi paling afdal apa? Beda-beda orang-orang. Perbedaan dari fi ma yaqdiruna alaih, yaitu dari segi kemampuan orang beda-beda, ya, wa fi ma yunasibuhum, yaitu berbeda dari segi kesempatan. Enggak semua orang mampu amalan ini, enggak semua orang juga sempat. Ada yang mampu tapi tidak sempat, ada yang sempat tapi tidak mampu. Sempat itu ditinjau dari waktu, mampu ditinjau dari kemampuan, kekuatan.
keilmuan. Ya. Maka kemudian ini beliau katakan relatif, beda-beda. Tidak bisa kita hakimi semua orang bisa tahajud 11 rakaat tiap malam. Ya, ada yang mampu karena masih muda, tapi mungkin tidak sempat karena apa? Karena sudah terlalu letih misalnya. Ada yang mampu sedekah misalnya. Ada yang mampu sedekah 5 juta per hari, bisa, mampu. Tapi dia nggak sempat karena terlalu sibuk, mungkin bisa. Atau dia berluang untuk sedekah kapan aja, tetapi dia nggak mampu secara finansial, ya bisa. Jadi orang beda-beda. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, lakin mimma huwa kal ijma'i bainal ulama'i billahi wa amrih. Tetapi ada perkara yang para ulama bersepakat bahwasanya amalan berikut ini semua orang bisa. Dan tidak bisa semua orang beralasan, nggak ada alasan. Nggak ada alasan, aduh saya nggak mampu. Nggak ada alasan, aduh saya nggak sempat. Pasti mampu, pasti sempat. Yaitu apa? Yaitu anna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdalu ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu fil jumlah. Continue dalam berzikir kepada Allah itu adalah sebaik-baik kesibukan hamba terhadap dirinya pada seluruh global, semua orang bisa. Kesibukannya itu berupa zikir kepada Allah, semua orang bisa, mampu dan sempat, kuat dan pasti waktunya ada. Zikir ini yang disepakati. Ya. Maka kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, sabaqal mufarridun. Kata Nabi SAW, sabaqal mufarridun. Yaitu orang-orang mufarridun ini mereka telah melampaui, telah melewati. Mufarridun, sabaqal mufarridun. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wa mal mufarridun? Wahai Rasulullah, siapakah itu mufarridun? Siapakah orang yang mufarridun itu artinya sebenarnya secara bahasa orang yang spesial, orang yang menyendiri, orang yang beda. Orang-orang yang beda. Maka wamal mufarridun, siapa mufarridun ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki maupun perempuan yang rajin berzikir. Mereka ini disebut mufarridun. Disebut orang-orang yang beda. Dan memang ahli zikir itu beda jemaah. Tapi ahli zikir ada dua model. Ada yang genah, beneran, dan ada yang tidak benar. Ahli zikir yang benar ini akan tampak walaupun dia tidak pegang tasbih. Tampak dari apa? Tampak dari kelakuannya, tampak dari sikapnya, tampak dari ketenangannya. Tampak juga kadang dari ilmunya, ahli zikir. Walaupun gak kelihatan sedang berzikir, tapi tampak dan tercermin di akhlaknya insyaallah. Tapi ahli zikir yang riya itu ada. Kemana-mana selalu megang tasbih. Baik, tasbih ini tujuannya untuk apa? Awalnya tasbih, maksudnya biji tasbih. Saya tidak mengatakan itu haram secara mutlak, tidak. Awalnya pakai tasbih itu siapa? Orang mana? Orang Islam bukan? Bukan. Itu pertama yang perlu ditinjau ya. Siapa? Orang-orang Buddha atau misalnya. Pernah lihat ya misalnya gundul, tasbih gede itu. Atau sambil bawa ke mereka hasil. Sahabat ada nggak yang kayak gitu? Jalan kemana-mana pakai bawa tasbih? Nggak ada. Oke. Bahkan Nabi SAW menyuruhnya asal pakai jari. Itu pertama.
Dan itu kedua, Rasulullah menyuruh pakai jari. Kalau zikir, lebih baik, lebih afdal. Walaupun tidak kita katakan haram secara mutlak, karena boleh bagi sebagian orang yang memang cepat lupa ketika berzikir dengan hitungan 33, 33, 33, cepat lupa dia. Maka oke, dibantu oleh tasbih. Tapi insya Allah orang yang terbiasa dengan jemari, insya Allah terbiasa. Jadi yang afdol adalah tidak membawa media atau peralatan yang membantu zikirnya dan tampak bagi manusia. Yang afdol jangan. Karena dikhawatirkan apa? Riya. Ke pasar, orang pasar kan biasanya gini. Ada gini. Pakai tasbih. Baik. Apakah zikir harus pakai itu? Gitu. Kalau misalnya bilang, Ustaz kenapa sih rese amat? Orang bawa tasbih aja dipermasalahin. Masalah, akhi, masalah. Apa masalahnya? Kalau emang dia zikir, ya nggak perlu pakai tasbih. Cukup beli zikir di lisan, udah selesai. Apa perlu orang tahu dengan tasbihnya? Bahwa dia sedang berzikir. Dan kenyataannya adalah betapa banyaknya tangan bergerak memilin atau memainkan biji tasbih, lisan tidak bergerak. Lisan tidak bergerak. Mau bukti? Antum lihat di masjid-masjid kita banyak. Tidak di sini insyaallah, alhamdulillah enggak. Imam yang mengomandoi zikir setelah salat. Lihat sendiri. Perhatikan dan duduk di serong belakangnya. Lihat beliau-beliau ini yang mana Allah subhanallah sambil 33. Dan antum ikuti, bener gak sampai 33? Ikuti beneran, ikuti coba. Tidak sampai. Lebih cepat ininya. Lisannya nggak mungkin. Dan kalau zikir secepat itu bukan zikir. Kumur-kumur. Antum baru nyampe 20. Alhamdulillah. Lam. Ini zikir model apa? Ini bukan zikir. Kumur-kumur ini. Bukan zikir. Bla. Gak ada zikir bla. Kemudian belum sampai kita yang biasa. Kita udah berusaha cepat ya. Alhamdulillah. Gak nyampe 20. Ganti dia langsung. Allahu Akbar. Kenyataan gak? Kenyataan gak ikhwan? Jujur aja jadi gak banyak di kita? Banyak. Dan ini imamnya kayak gini. Imamnya kayak gini apa makmumnya? Kalau makmum yang jujur, betul-betul sampai 33 misalnya, dia pengen protes, nih imam gimana? Saya belum sampai 20 aja belum sampai, dia udah pindah. Ini makomnya makom keramat apa makom wali nih? Kok bisa seperti itu zikir? Emang kayak gitu sunnah Nabi SAW? Emang sahabat kayak gitu? Ini gara-gara fitnah apa? Fitnah tasbih, kekencengan tasbihnya. Ya, udah 33 tasbihnya. Di lidah berapa? Di lidah yang sah mungkin cuma 3. Subhanallah. Habis itu udah nggak tahu ngapain dia tuh. Nggak tahu tuh hanyut di mana tuh subhanallahnya tuh. Ini kalau kita ngomongin ke masjid, ke imamnya kita kritisin, oh udah dibantai kita. Di kita dia salah, padahal dia nggak bener. Ini bukan zikir, ini bukan mufarridun, bukan yang disebut dalam hadis. Bukan adzakirin Allah katsir wa dzakirat, bukan. Ini bukan zikir. Zikir enggak seperti ini. Enggak ada zikir yang sahih seperti ini, enggak ada. Zikir itu dengan apa? Dengan qalbu, dengan kekhusyuan, dengan ketenangan. Bukan dengan singkatan. La ilaha illallah. Ini la ilaha illallah jadi la ilaha. Kemudian ketika doanya enggak jelas.
Yang jelas apa? Di akhir kalimat. Sekarang tanya ikhwan, antum hafal nggak doa-doa yang biasa di masjid-masjid? Paling antum hafalnya sultoniknya doang. Bener nggak? Li'azimi sultonik. Coba, sebelum mau li'azimi sultonik kapan? Nggak hafal, antum kan nggak tahu kan? Antum aminin. Aminin nggak? Amin. Apa arti amin? Ya Allah, jawablah. Antum ngerti nggak dia doa apa? Hah? Kalau misalnya dia aminin ya. Zahabal fallahu ilal mazra'ati liyazra'a hasadih. Aminin. Bahlul kalau antum aminin. Anda bilang apa barusan? Seorang petani datang ke sawah untuk memanen sawahnya. Antum aminin. Itu jangan karena kelihatan Arab kemudian antum nggak ngerti antum aminin. Mending antum doa sendiri, faham apa yang antum doakan, ngerti, khusyuk, dikabulkan oleh Allah. Ini penyakit kita ini. Sementara kata Nabi SAW, Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doa dari kolbu yang lalai, enggak ngerti dia apa yang dia doakan, enggak diterima oleh, enggak dijawab oleh Allah. Sekarang kalau misalnya antum datang ke seorang raja, presiden Pak Jokowi, antum datang Pak Jokowi, ngomong apa gitu. Ya kan? Sampai antum ngomong apa, Mas? Hah? Masa sama presiden umur bukan ngomongnya jelas, Pak Presiden, saya berharap Pak Presiden yang sopan, yang baik, yang tenang, ada artinya, bisa dipahami oleh pengucapnya gitu loh. Ya kan, Pak Presiden. Kalau gimana? Sultanik lagi nanti. Ini jemaah sekalian, zikir banyak, tapi banyak di sini harus bener dulu, habis itu baru banyak. Jangan yang penting akeh, yang penting banyak, urusan bener udahlah. Kan ini kan kata kiai saya, ini juga amalan kiai saya, udah sampean nggak usah ganggu saya. Ya gitu, biasanya kayak gitu, nggak mau dibenerin ini. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan kemudian oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk orang yang zikir banyak, bagaimana caranya? Minimal begini coba. Kata Syekh, kata beliau, wa aqallu dzalika an yulazima al-'abdul adhkar al-ma'thurata an muallimil khair wa imamil muttaqin. Paling minimal, kalau misalnya mau disebut orang yang banyak berzikirlah, minimal hamba ini melazimkan terus menerus untuk mengucapkan atau mewiridkan zikir-zikir yang diasarkan atau diriwayatkan dari muallimil khair, pengajar kebaikan dan imam orang-orang bertakwa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baik zikir, khalas. Ambil zikir yang memang ada hadisnya atau ada ayatnya. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan model-model zikir itu ada 3. Ada yang pertama, zikir yang muakkad. Zikir muakkad. Zikir yang dikaitkan dengan waktu tertentu. Kemudian ada zikir muqayyad. Ya, zikir muakkad, zikir muqayyad. Zikir muakkad adalah zikir yang hanya ada pada waktu tertentu. Zikir muqayyad yaitu zikir yang terikat pada momentum tertentu. Jadi zikir muakkad pada waktu tertentu, zikir muqayyad pada momentum tertentu, perbuatan tertentu. Dan yang ketiga ada zikir mutlak. Zikir mutlak ini tidak dikaitkan dengan apapun, dia bebas. Ini ada 3 macam zikir. Zikir muakkad, contoh fi awalin nahari wa akhirih, zikir pagi petang. Zikir pagi petang, zikir muakkad. Juga yaitu zikir ketika mau tidur misalnya, di malam hari, waktu malam. Dan juga zikir di pagi hari pas bangun tidur. Dan juga zikir di waktu setelah sholat.
zikir-zikirnya. Kita ini kadang-kadang malah yang sunnah ditinggalkan, yang bid'ah dilakukan. Kan tadi sudah kaidahnya apa? Kita ambil zikir-zikir dari Nabi SAW. Bukan produk-produk pesantren doang. Kadang-kadang ini habis sholat nih, dibuat-buat zikirnya, semau dia. Yang penting sesuai dengan selera masyarakat. Sunnahnya ikhwan, habis salam apa? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kadang-kadang apa? Kemudian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari mana? Kenapa kok alhamdulillah? Malah kayaknya seneng gitu pas selesai sholat. Disunahkan kalau selesai itu apa? Istighfar, karena merasa banyak kurang sholatnya. Ini malah alhamdulillah, kayak seolah alhamdulillah selesai juga tuh sholat. Atau mungkin alhamdulillah bersyukur karena habis sholat. Enggak, ikutin sunnah Nabi. Ya, ikutin sunnah Nabi. Ya taib. Kemudian wal adhkar al muqayyadah, zikir-zikir yang terikat dengan momentum tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya zikir yang diucapkan pas mau makan dan pas mau minum. Apa kira-kira ikhwan? Oke, baca apa? Bismillah. Kalau lupa, bismillahi fi awalihi wa akhirih, atau dalam riwayat bismillahi awalahu wa akhirahu. Iya, coba. Bismillah. Kan, bismillah minum. Dan juga setelah selesai makan atau sesuatu minum. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah misalnya, dan seterusnya. Juga pakai pakaian. Nah, ini yang kita luput terus, pakai pakaian ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa pas jima'. Terutama laki-lakinya. Ya. Kalau misalnya kita lihat anak kita sekarang bandel, bengal, bejat dan seterusnya, tanya tuh sama suaminya, Mas, waktu membibitkan dia ini dulu baca doa nggak? Wah, saya baru tahu doa ini pas udah tua, pas udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru berusaha ngapalin pun nggak bisa diamalin karena nggak ngapa-ngapain. Nah, dulu pas lagi muda malah, pas energik malah nggak baca doa. Mantranya cuman babe, I love you babe, I love you babe gitu. Jadi apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami berdua dari syaitan. Iya. Ada enggak di antara antum yang mau ketika berhubungan dengan istrinya ada setan ikut campur? Setan ini enggak kelihatan. Mau enggak? Enggak mau. Wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhilah apa yang kau rezekikan kepada kami daripada syaitan. Jauhilah syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami. Yaitu apa? Anak. Ya. Jadi berhubungan suami istri itu tuh mengais rizki, ikhwan. Karena anak itu rizki, makanya sebagian dari orang menamai anaknya rizki, ya kan? Rizki. Kayak anak namanya rizki itu bisa laki bisa perempuan karena sama-sama rizki. Ya. Kemudian doa ketika masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa masuk masjid. Gimana jemaah? Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wal khula. Masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu masuk kamar mandi secara mutlak. Azan kapan azan? Hah? Belum. Jadi ikhwan yang perlu diketahui, masuk kamar mandi, apapun yang antum lakukan di kamar mandi, walaupun nyuci, maka baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi ini tergantung. Kalau keluar kamar mandi, antum tadi kamar mandi habis menunaikan hajat BAB atau BAK, maka antum baca apa? Ghufranak. Tapi kalau keluar kamar mandi antum tidak BAB tidak BAK, maka keluar aja. Tidak baca ghufranak. Ada doa masuk WC atau doa masuk kamar mandi atau doa masuk tempat yang biasa orang menunaikan hajat. Itu namanya gitu. Ya. Mau antum nyuci di kamar mandi atau antum main petak umpet, antum ngumpet di kamar mandi, ya. Antum baca apa? Masuknya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi ghufranak ini adalah doa setelah menunaikan hajat. Begitu ya? Maka kalau antum menunaikan hajat di sawah, pipis, itu bukan kamar mandi, tapi antum pipis ya, kebelet gimana? Selesai, nggak ada air, antum ceboknya dengan daun, boleh. Habis itu antum baca apa? Ghufranak. Walaupun itu bukan kamar mandi. Seorang muslim misalnya dia BAB. Di mana BAB? Kebelet lah pokoknya di suatu hutan, kebun misalnya, BAB dia. Bukan kamar mandi, kebun. Ya. Maka kemudian dia selesai BAB dia bilang apa? Ghufranak. Iya gitu. Iya. Tapi kalau dia habis dari kamar mandi, dia habis nyuci baju di kamar mandi, atau benerin lampu kamar mandi, keluar dari kamar mandi dia baca apa? Baca apa? Nggak baca apa-apa. Iya, karena dia nggak habis menunaikan hajat, nggak habis BAB, nggak habis BAK. Oke, gitu ya, Jemaah, ya. Seperti itu. Kemudian wa indal matar, zikir ketika turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Artinya, ya Allah, turunkanlah atau berikanlah shayyiba. Shayyiba itu hujan. Yang nafi'a, yang bermanfaat. Ya. Itu artinya tuh ya. Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jangan sampai hujan ini bermadarat. Kemudian wara'at, ketika melihat atau mendengar petir, maka doanya subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang mana ra'at ini bertasbih dengan memuji. Jadi suara gemuruh itu tasbih dan pujian buat Rabb-nya. Sebagian salaf mengatakan itu adalah suara cemetinya malaikat, cetar gitu. Atau sebagian mengatakan, di antara Ibnu Abbas mengatakan, itu adalah suara malaikat itu sendiri. Ya. Gitu. Sebagian orang Syiah, sebagian sekte Syiah mengatakan, itu suaranya Ali. Orang Syiah. Itu suaranya Ali, geluduk, geluduk. Suaranya Ali. Itu kata orang gila, ya, kata orang gila itu. Tapi kalau kata sebagian salaf, ada yang mengatakan bahwa saya itu cemetinya malaikat, pecutnya malaikat, suaranya seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya itu suara malaikat itu sendiri. Wallahu alam, ini beda-beda di antara para salaf kita, ikhwan. Azan. Baik, kita azan insyaallah ba'da
ba'diyah Isya kita akan lanjutkan kajian ini insyaallah taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang zikir, dan di sini adalah zikir mutlak. Ada zikir namanya zikir mutlak. Zikir mutlak yaitu zikir yang dibebaskan, tidak terikat dengan momentum, waktu atau perbuatan tertentu. Melainkan dia dimutlakkan untuk kapanpun, dimanapun. Yang paling afdal adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sebaik-baik zikir. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kalau mau dilengkapi lagi, maka sebagaimana kata Nabi, istaghfiru minal baqiyatis salihat. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan al-baqiyat as-salihat. Para sahabat kemudian bertanya, ya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Maka singkatnya dijawab, yaitu at-takbir, takbir Allahu Akbar, tahlil, tahlil la ilaha illallah, tasbih, tasbih subhanallah, dan tahmid alhamdulillah. Kemudian wala haula wala quwwata illa billah. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Ini semua namanya al-baqiyat as-salihat. Silahkan diucapkan kapanpun kita inginkan. Dan kemudian di antara zikir yang sangat bermanfaat yaitu ta'allumul ilm wa ta'limuh. Menuntut ilmu dan mengajarkannya. Zikir termasuk zikir. Jadi di majelis ilmu seperti ini termasuk di antara sebaik-baik zikir. Oke, majelis ilmu ini disebut majelis zikir pada hakikatnya. Selama yang disampaikan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, itu semua termasuk zikir. Itu semua termasuk zikir. Nah, juga ada zikir yang sangat bermanfaat. Atau zikir ini ketika terjadi istibahul umur. Istibahul umur itu maknanya perkara-perkara itu samar. Perkara itu begitu samar. Dengan beragam pilihan. Kita bingung milih A atau B. Atau kita merasa pengen A, tapi kita khawatir apakah A ini baik atau tidak. Jadi ini namanya istibah al-amr, yaitu perkara itu begitu samar. Buat kita ke depannya ini baik atau enggak ya? Nah ini samar. Baik berkaitan dengan menikah, atau berkaitan dengan perdagangan, atau safar, atau memilih barang, atau memilih sesuatu. Maka disyariatkan bagi yang seperti ini untuk beristikharah dengan istikharah yang masyru'ah. Salat dan doa istikharah namanya. Salat dan doa istikharah. Ya, dan disebutkan juga dalam sebuah hadis yang dhaif dan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ma nadima man istakhara billah, ma nadima man istakhara wa ma khaba man istasyara. Ma nadima man istakhara wa ma khaba man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang istikharah kepada Allah. Tidak akan menyesal orang yang meminta pilihan dari Allah. Dan tidak akan merugi orang yang melakukan istisyarah. Istisyarah, meminta pendapat dari ahlinya. Maka ketika terjadi istibahul amr, yaitu keserupaan perkara dan kebingungannya kita,
maka tunaikanlah dua ini. Pertama istikharah, kedua istisyarah. Istikharah yaitu meminta pilihan pada Allah dengan cara salat istikharah 2 rakaat. Salat sunnah apapun yang 2 rakaat bisa dipakai sebagai niatan dengan niatan istikharah. Baik ketika tahajud, salat malam, atau qobliyah subuh, atau salat syuruk, atau salat duha, atau qobliyah zuhur, atau ba'diyah zuhur, atau sebelum asar, atau sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, salat mutlak 2 rakaat. Al-muhim apapun yang 2 rakaat selain salat fardu, maka diperbolehkan dia meniatkan dengan niatan istikharah pada salat tersebut. Yang tidak boleh adalah salat istikharah dengan menggunakan salat fardu, itu enggak boleh. Baik salat subuh ataupun salat qasar zuhur, salat qasar asar, salat qasar isya 2 rakaat tidak boleh dipakai sebagai salat istikharah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita apa? Istikharah yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum falyarka' rak'ataini min ghairi faraid atau fariidah." Jika seorang dari kalian ada kegalauan, keinginan sesuatu, maka silakan dia salat 2 rakaat yang bukan salat fardu. 2 rakaat. Ya. Bingung jadi pergi enggak ya? Jadi pergi enggak ya? Ya udah, lakukan salat 2 rakaat. Kemudian doa minta sama Allah dengan bahasa Arab dengan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub." Kemudian sebutkan hajatnya apa dan seterusnya. Ya. Di doanya bisa dilihat sambil doa sambil melihat kertas boleh. Kalau misalnya enggak bisa bahasa Arab atau baca awalnya, tapi ketika di bagian istikharahnya, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru khair li. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwasanya perkara ini baik buat saya, boleh dengan bahasa Indonesia. Perkaranya apa? Sebutkan. Ya Allah, kalau misalnya saya menikah dengan fulanah, ini baik buat saya, maka kemudian katakan kepada Allah, yaitu kebaikan buat fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala takdirnya, kemudahan darinya dan keberkahan darinya buat perkara itu. Al-muhim bisa dilihat di kitab-kitab zikir atau di internet bisa dilihat. Banyak berserak-serak doa istikharah ini. Selama sesuai dengan sunnah. Ya. Maka di istikharah setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disebutkan tadi famana di man istakhara, tidak akan menyesal orang yang minta pilihannya pada Allah. Kalau nanti Allah pilih, enggak bakal nyesal dia. Wa ma khaba man istasyara, dan tidak akan merugi orang yang melakukan istisyarah, yaitu mencari pendapat orang yang di bidangnya. Kalau dia mau menikah, dia minta pendapat sama orang-orang tentang fulanah, istisyarah. Atau dia minta dijodohin, istisyarah. Atau kalau dia mau safar atau bekerja, ada 2 pilihan, PT A sama PT B, istikharah. Kemudian istisyarah, tanya sama orang yang pintar di bidang ini, Pak, menurut sampean kerja di A itu seperti apa? Oh, di A itu bagus. Dulu teman saya pernah, dia gajinya sekian-sekian, bagus dia. Recommended. Kalau di B gimana? Wah, kalau B ini saya tahu jeleknya nih. Istisyarah. Bagus. Nah, kemudian juga di masalah-masalah lain, bahkan untuk dunia, masalah dunia yang tidak haram, istikharah. Kemudian istisyarah, tanda-tanda Allah menjawab diantaranya, pertama, kemudahan yang tadinya sulit. Di antara tanda-tanda mudah yang tadinya sulit.
Itu pertama. Kedua di antara tandanya adalah insyirahus sadr, lapangnya dada untuk pilihan tertentu. Maka kalau misalnya kita dapatkan kok yang ini sekarang setelah istikharah dan istisyarah kok ini lebih mudah ya, maka husnudzonlah kepada Allah bahwasanya itu jawabannya. Husnudzon kepada Allah itu jawabannya. Oke? Nah, nikah misalnya. Baik. Setelah nikah ternyata antum temukan aibnya dan musibah. Gimana? Gimana ya kawan? Setelah istikharah, minta pendapat sama orang berilmu dalam bidang ini, setelah menikah, antum dapatkan musibah. Apakah kemudian antum katakan, oh ini bukan jawaban Allah? Enggak. Ini jawaban Allah. Adapun musibah ini agar menancapkan qalbu antum dan menguji antum. Antum yakin enggak, percaya enggak sama Allah? Itu. Percaya enggak sama Allah? Ini ujian aja sebentar, beneran. Orang yang udah istikharah, udah minta pendapat pada orang-orang berilmu, dan terus dia jalani bismillah, tawakkal Allah, kemudian dia dapati setelah kemudahan itu ada kesulitan, ketahuilah, yakin kesulitan tersebut kesulitan di awal saja. Habis itu akan Allah mudahkan, beneran. Ya gitu. Mending mana jemaah? Kesulitan di awal nikah atau kesulitan di masa tua? Mendingan di awal, ini enggak? Mending di awal. Ya paling mending enggak ada sulit-sulitnya, tapi enggak mungkin. Enggak mungkin, pasti ada masalah. Ada musibah pasti. Ini bukan doain, tapi itu di hidup seperti itu. Sebagaimana tadi kita bacakan di salat Isya. Ya. Gitu. Jadi jangan merasa misalnya bekerja PTA, PTB, istikharah, istisyarah dimudahkan ke PTA yang A. Pas di PTA ternyata antum diperbudak. Ini saya udah istikharah, udah istisyarah, udah tawakal, udah berazam, pas masuk kok kayak gini ya. Pas udah ini ya saya ini pilihan Allah, tapi kok ambil hikmahnya. Bahwasanya ini ujian dari Allah dan Allah tahu menguji antum. Antum ini percaya enggak bahwa ini jawaban Allah? Kalau antum yakin enggak ini jawaban Allah, walaupun saya beri ujian ini jawaban Allah, Allah akan menyingkap ujian tersebut pada waktunya. Dan habis itu bakal enak, yakin. Tapi kalau antum kemudian misu-misu, wah ternyata saya salah sangka. Saya kira ini jawaban Allah, ternyata ini bukan. Enggak, antum salah. Ini jawaban Allah, ini takdir Allah, ini ujian dari Allah. Allah hanya menguji antum sebentar. Sabar atau enggak dengan pilihan Allah. Allah menguji antum sabar atau tidak dengan pilihan Allah. Itu. Karena apa yang Allah pilihkan kepada antum akan ada ujiannya. Dan apa yang tidak Allah pilihkan pada antum itu fitnahnya lebih banyak sebenarnya. Iya. Apa yang Allah pilihkan buat antum pasti ada ujiannya. Tapi kalau itu bukan pilihan Allah, jauh lebih banyak musibahnya. Gitu ya. Maka kuatkanlah azam ketika antum menginginkan sesuatu yang bermanfaat, yang sampai pikiran istikharah, istisyarah, bismillah, tawakkal 'ala Allah, bismillah. Semua akan baik-baik saja. Ana pikir cukup sampai sini insyaallah. Semoga sedikit yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.